على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagian makalah ke-29 halaman 28 baris ke-7. Halaman 28 baris ke-7 makalah ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wal ishruna. Makalah ke-29. An Hamid Al-Lafaf rahimahullahu annahu qala, bahwasanya Hamid Al-Lafaf berkata, arba'atun minal umuri, ada 4 perkara, talabnaha fi arba'atin minal masaliki, yang kami cari dalam 4 cara. Fa akhtana turuqaha, maka kami tidak mendapatkannya. Aitil kal umur, tidak mendapatkan hal itu, tidak mendapatkan 4 perkara itu. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra minal masalik, maka kami menemui 4 hal itu dalam cara yang lain, dalam hal yang lain. Yang pertama, talabana al-ghina al-yasara, kami mencari kekayaan atau kemudahan. Fil mali, pada harta. Fawajadnahu al-ghina fil qanaah, maka ternyata kami mendapatkan kekayaan itu atau kemudahan itu fil qanaati, dalam qanaah. Apa itu qanaah? Ay fi ridho bil qismati, yaitu ridho atas pembagian Allah, wa fi sukunil qalbi inda anabil ma'lufati, dan tentramnya hati terhadap sesuatu hal yang hilang. Itu yang dimaksud dengan qanaah. Ridho terhadap apa yang Allah bagikan dan tidak menyesali sesuatu hal yang luput, itu qanaah. Jadi maksud yang pertama makalah ini, Al-Imam Hamid mengatakan dia mencari kekayaan, pada mulanya bahwa kekayaan itu ukurannya adalah harta, kemudahan itu ukurannya adalah harta, dan ternyata harta itu tidak membuat dirinya kaya. Bahasa al-ghina artinya kaya, tapi maksud kaya di sini adalah cukup. Cukup, ghina itu cukup, tidak butuh kepada yang lain karena merasa cukup. Nah, itulah kaya yang sesungguhnya, merasa cukup. Dan ternyata perasaan cukup itu ada dalam qanaah. Qanaah itu sendiri adalah
merasa cukup. Cukup atas pemberian Allah khususnya. Nah, maka terjadi kesalahan tadi, fa akhtana turuqaha, ketika mencari kekayaan, cukup, tidak butuh. Yang dicari adalah harta, maka yang terjadi adalah rakus. Yang terjadi adalah kurang, dan kurang. Tapi ketika yang dicari adalah kaya dalam artian cukup, maka sesungguhnya ada dalam qanaah. Dan kembali lagi, ini adalah permainan olah hati. Karena qanaah itu siapapun bisa mendapatkannya. Kumaha carana orang merasa cukup. Yang secara zohir serba kekurangan, dia bisa menjadi orang yang paling qanaah. Secara zohir orang banyak harta, tapi belum tentu dia punya sifat qanaah, malah justru sebaliknya. Wa talabna rohata ay zawal al-masyaqah, dan kami mencari kenyamanan. Maksud di sini roha adalah hilangnya kesulitan. Fisirwati ay kasratil mali, dalam banyaknya harta. Kebanyakan orang ingin ada di zona nyaman. Pikirannya kayaknya kalau banyak harta segalanya mudah. Maka yang dicari adalah bagaimana caranya hartanya semakin banyak. Maka itu kesalahan. Fawajadnaha fi qillatil mali. Maka ternyata kami menemukan rohah itu, kenyamanan itu dalam sedikitnya harta. Sedikit harta justru nyaman. Tidak banyak kesulitan. Aya sifat tomak, aya sifat tumuh. Ai tomak mah rakus, ari tumuh mah keinginan memiliki duniawi, tapi dengan tujuan ketika dunia itu dimiliki, digunakan sepenuhnya untuk akhirat, itu tumuh. Nah, selanjutnya wa talabna wa talabna alladzati bihalawati dzauqi wa nuril basari wa huduril marju, dan kami mencari kelezatan. Maksudnya adalah rasa yang manis, itu bihalawati dzuk. Dzuk itu rasa, halawah manis. Wa nuril basar, penglihatan yang bercahaya, dan wa huduril marju, yang diharapkan itu ada. Fin ni'mati, dalam kenikmatan. Jadi yang dimaksud perkataan ini adalah banyak orang yang mencari kelezatan dunia. Contoh, banyak orang mencari makanan yang enak dengan tujuan ingin lidah mencicipi atau merasakan enaknya itu makanan. Maka yang dicari itu ya makanannya, enaknya itu makanan. Ya, istilah kuliner itu. Nah, ternyata itu kelezatan itu tidak ditemukan di makanan yang enak itu. Fawajadnaha ay ladzati fil badani sahih.
ternyata kelezatan itu ada pada badan yang sehat. Seenak apapun makanan, kalau badan nggak sehat ya nggak enak gitu. Justru sesuatu hal itu akan terasa lezat dan nikmat ketika badan sehat. Jadi kuncinya ketika ingin segalanya nikmat dunianya, nikmat berjalan, nikmat tidur, nikmat makan, maka itu akan diraih ketika badannya sehat. Yang terakhir, wa talabnal ilma fi batni naon ya. Fi batnin syab'in, kami mencari ilmu dalam keadaan perut kenyang. Jadi ada sebagian orang mencari ilmu itu harus dalam keadaan perut yang kenyang. Maka yang terjadi bukan begitu. Fawajadnahu fi batnin ja'iin. Ternyata mencari ilmu yang enak itu dalam keadaan perut lapar. Wa fi nuskhatin, dan dalam satu naskah, wa talabna rizqa fil ardi, kami mencari rizki di bumi. Fawajadnahu fis samai, ay maksuman fis samai, maka ternyata kami temukan rizki itu di langit. Maksudnya rizki itu maksuman, dibagikan di langit. Artinya rizki itu sudah ditetapkan dari Allah. Nah, ini perkataan Al-Imam Hamid Al-Lafaf rahimahullah. Wal maqalatu salasuna, dan maqalah yang ke-30, an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu qala. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Asar arba'atu asya'in qaliluha katsirun. Ada 4 perkara yang sedikitnya itu terasa banyak. Fayata'adzan nasu bidzalikal qalil, maka manusia merasa sakit dengan yang sedikit itu. Yang pertama, al-waja'u ay al-alamu, sakit yang sedikit akan terasa banyak gitu. Contoh, nyeri huntu. Huntu teh nu nyeri nama hiji, padahal huntu loba nu cagerna, tapi nyeri nu hiji asa loba. Nah, kenyataannya seperti itu. Wal fakru, dan kefakiran. Fakida ma yahtaju ilaihi, kehilangan sesuatu yang dibutuhkan. Itu terasa besar pengaruhnya, padahal yang hilang itu hanya sedikit, sementara yang masih ada itu banyak. Maka manusia kebanyakan merasa berat gitu ya. Padahal nu leungit saeutik, anu tetep loba keneh, tapi nu karasa anu saeutik. Wan naru wal adawah, dan api, wal adawah, dan permusuhan. Maksudnya api permusuhan. Ay qasdul idrori al mutamakkini fil qalbi. Maksudnya adalah menginginkan kemadaratan atau keburukan yang terjadi pada orang lain. Jadi dina hate gitu ya, dina hate teh timbul keinginan supaya orang lain mengalami musibah. Wan naru wal adawah, eta bahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul aqli ba'dal imani billahi ta'ala at-tawaddu
tawaddudu ilan nas. Puncaknya akal setelah iman kepada Allah, maksudnya orang yang berakal atas dasar iman kepada Allah, iman itu diantaranya efeknya at-tawaddud ilan nas, mengasihi manusia. Jadinya aya rasanya ka jelema. Eta salah satu ciri imanun sahih. Iman ka Allah cirina adalah aplikasi dina kahirupan sapopoe, dina hate teh aya rasa tawaddud, rasanya rasa karunya ka sesama jelema, komo deui ka keluarga terutamanya sesuai jeung ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya ketika orang beriman, nu mana iman teh bagianana adalah amal soleh. Ketika orang beramal soleh merasa nyaman, tenang, kemudian ingin berbagi genahna beramal soleh. Tentu pasti orang hayang berbagi ke keluarga terdekat orang. Ketika ningali keluarga orang teh encan melakukan apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini sering disampaikan. Jadi beramal soleh ulah sosoranganan, ajak makana parentah di antara parentah Allah anu gede pahalana adalah pahala ngajak. Tentu anu ngajak teh karena geus ngarasakeun itu genahna ngariung, genahna ngaji. Tah ningali keluarga orang encan gitu, malah secara zohir lamun ngobrol teh caritana ngeluh we gitu, gelisah we. Padahal orangnya secara zohir sarua cara manehna umpamana, tapi orang biasa we gitu kan. Orang mah biasa we. Ya lamun disebutkeun mah sarua umpamana masalah ekonomi. Orang yang hatinya tidak tenang, maka obrolanana ngeluh, keluhan demi keluhan, karena tidak punya iman. Nah, sementara yang punya iman didasari dengan ilmu, lebih mengenal Allah, maka moal ngeluh malah loba narimakeun lebih ikhlas. Akhirna henteu ngedal kana leta, henteu ngeluh teu carita ka batur. Nah, kemudian perasaan eta atuh urang yang berbagi. Dulu urang yang merasakan apa yang kita rasakan gitu. Nah, maka di situ urang ngajak. Nah, ajakan eta ya termasuk tawaddud. Karena rasanya Wa qala Sayyiduna Sulaiman alaihi salam li banihi, dan berkatalah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada putranya. Nabi Sulaiman pernah berkata kepada putranya, la tastaksir ayyakuna laka alfu sadiqin. Kamu jangan merasa cukup banyak memiliki 1000 teman, memiliki 1000 sahabat. Fal alfu qalil, maka sesungguhnya yang 1000 itu sedikit. Wala tastakilla ayyakuna laka aduwwun wahidun fal wahidu katsir, dan jangan merasa sedikit memiliki satu orang musuh, maka cukuplah satu orang musuh itu banyak. Jadi ngabogaan hiji musuh oge asaan teh loba gitu. Kemudian memiliki banyak teman, jangan memiliki banyak, artinya harus lebih banyak lagi. Jadi kembali karena HTD nya, karena HT pengolahan HT orang. Nu kahiji meureun urang berusaha
ngajaga hati orang ulah sampai memusuhi orang lain, ulah sampai memusuhi orang lain, membenci orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Pan ke hati orang tenang mun kitu mah nya. Mun urang kasaha wae ngajaga hati orang berhusnuzon, tetap henteu membenci, henteu marah, henteu ya anu buruk lah gitu. Maka bertemu dengan siapapun santai. Tapi sebaliknya, namun hati orang boga rasa benci dengki ka seseorang, papanggi we jeung manehna, maka beda sikap orang oge. Bisa jadi ngajauhan, mangkir, menempang tema cari jalan yang lain. Eta anu terjadi. Jadi ruang lingkupna asa sempit. Mereka itu sieun papanggi jeung saeta. Cari jalan anu lain. Nah, pada akhirnya seperti itu. Jadi kembali karena pengolahan hati orang. Tadi cukupkan 2 makalah. Mudah-mudahan jadi pengingat ya, bikin orang khususnya ya imah naonnya sapopoe orang imah gitu. Seperti makalah nu tadi nu kahiji, banyak orang mencari harta dengan cara mencari kekayaan dengan cara mengumpulkan harta. Ternyata kekayaan itu bukan pada harta, tapi pada qanaah. Ada orang mencari kenyamanan, ukurannya adalah banyak harta. Ternyata rasa nyaman itu bukan pada banyaknya harta, tapi justru sebaliknya. Sedikit harta itu orang akan terasa nyamannya. Kembali kepada pengolahan hati itu. Sebaliknya jelema itu bisa ngolah hatena, tuh boga duit ringrang gitu. Tuh boga duit gelisahna luar biasa. Padahal sih ingat, berapapun yang Allah kasih itu sesuai dengan hajat atau kebutuhan orang. Oke, umpamana punya keinginan yang memang dibutuhkan pada waktu nama pasti aya gitu guys. Umpamana ya bulan hareup butuh dana sekian, ya memang mau nggak mau harus ada gitu. Di bulan depan itu harus ada sekian. Gelisahna ayeuna. Gelisahna ayeuna. Padahal mah bulan hareup. Santai we ikhtiaran. Dan memang pada kenyataan anak berdasarkan pengalaman hirup ya. Waktu nama aya gitu. Waktu nama aya. Ya meskipun terkadang diuji waktu na aya teh melalui pinjem, ada yang ngasih pinjem kadang-kadang meskipun sapait-paitna aya nu nginjemkeun, sapait-paitna gitu nya, aya nu nginjemkeun. Kitulah dimudahkeun ku Allah. Sapait-paitna kitu pengalaman hirupan kitu nya, pasti ngalaman eta nya. Sapait-paitna pas butuh teh aya nu nginjemkeun. Sok sanajan urang datang kudu datang heula kana boga duitna kemudian minta pinjaman, ternyata dikasih pinjaman. Padahal Allah Maha Kuasa menahan pinjaman itu tidak dikasih. Dan sesungguhnya yang memberi pinjaman itu Allah, bukan orang itu. Itu salah satu kemudahan. Jadi inti nama jalani prosesnya kehidupan dengan berbesar hati kumaha wae kondisi hidup orang jalani ikhtiaran. Insyaallah dimudahkeun loba ridho we. Loba ridho karena pembagian rizki, termasuk rizki ti Allah naon wae ridho sing ikhlas. Dan insyaallah dimudahkeun ya kembali ke ukuran anak hati orang, kembali karena hati orang. Ketika qanaah maka merasa alhamdulillah, babari alhamdulillah gitu. Tapi ketika tidak menerima ya pada akhirnya ngeluh. Kemudian apakah dengan ngeluh itu menyelesaikan masalah? Kan tidak, justru menambah masalah. Sehingga akal tidak bisa berpikir bersih, didorong ku hawa nafsu. Jadi justru gitu.
lamun loba teu narima mah. Jadi anu ngadorong berpikir akal teh didorongna ku nafsu lain ku hate anu tenang. Tasa kitu anu bisa dijelaskeun. Urang tutup ku doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.